Buat kalian semua yang ngaku bobotoh Persib, silahkan subscribe dulu channel ini supaya Persib juara lagi di tahun ini. Amin. Eliano jadi amunisi baru Persib untuk Super League 2025-2026, serta AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026. Bagi Maung Bandung, dia adalah sosok penting karena bisa bertugas di beberapa posisi. Namun kedatangannya cukup terlambat karena baru bergabung setelah jalani laga dengan Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September ini. Debutnya baru terjadi saat melawan Persebaya Surabaya dan mereka sukses mendapatkan kemenangan. Eliano Reinders menjelaskan bahwa Tijani mendukung penuh langkahnya untuk berkarir di Indonesia. Tentunya ini jadi keputusan penting karena dia baru saja membela tim Belanda PEC Zwolle. Persib dinilai Sangkata adalah tim yang tepat dan akan jadi pengalaman berharga bisa membela salah satu tim Super League. Kakak saya pernah bilang, kamu harus pergi dan berkarir di sana, kata Eliano Reinders dilansir bolasport.com dari laman Persib. Tijani yang saat ini membela Manchester City ini menilai bahwa bermain untuk Maung Bandung ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama tentu Eliano akan menambah jam terbang dan pengalaman di luar Eropa. Selanjutnya dia akan bermain di ACL 2 yang diisi banyak tim-tim kuat Asia. Sang kakak kemudian setuju dengan pilihan winger timnas tersebut dan Persib dinilai adalah tim yang paling cocok. Saya sudah 5 tahun berkarir di Eropa. Dia Tijani bilang, pergilah, kamu bermain di ACL, kamu bermain untuk klub besar. Kakak saya senang dengan kabar dari saya, terangnya. Namun dia menilai bahwa ini akan terjadi beberapa tahun setelah dia menjadi WNI. Baru setahun, dia akhirnya bisa merasakan atmosfer sepak bola tanah air. Dia tetap senang meski dinilai terlalu cepat dari rencana awal. Saat saya pertama datang ke Indonesia, saya bilang ke orang tua saya suka negara ini. Saya bilang suatu saat saya akan bermain di sini. Tapi ternyata terjadi dalam waktu yang lebih cepat dari yang saya kira. Tutup Eliano. Persib Bandung tertahan di kandang oleh Lion City Sailors 1-1. Kemenangan Maung Bandung yang sudah di depan mata buyar akibat kebobolan di menit akhir. Persib Bandung menjamu Lion City Sailors Singapura pada matchday pertama AFC Champions League 2 Grup G di Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 18 September 2025. Maung Bandung mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Peluang emas dimiliki Persib pada menit ke-18. William Barros lepas dari perangkap offside. Ia sempat memberikan bola dengan kepalanya ke Sadil Ramdhani sebelum Ivan Susak melakukan sergapan. Namun, bek tim tamu masih bisa melakukan tackle ke Sadil. Tuan rumah kembali mengancam beberapa saat kemudian. Eliano Reinders menusuk dari sisi kanan lalu melepas sepakan keras. Susak masih sigap dengan bisa menepis bola. Persib terus mengurung lini pertahanan Lion City Sailors, namun serangan mereka kurang tajam. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama tuntas. Tony Datkovic melakukan kesalahan fatal selepas jeda, umpannya bisa dipotong Sadil. Sadil langsung menusuk ke kotak penalti lalu melepas tembakan ke tiang dekat. Tembakannya tak kuasa dibendung Susak. Persib unggul 1-0 di menit ke-47. Tertinggal, Lion City tampil lebih menekan. Maxime Lestien mencoba mengancam lewat sepakan jarak jauh. Teja Pakualam masih mampu menepis sepakan pemain asal Belgia ini. Teja kembali beraksi di menit ke-71. Ia bisa menutup ruang tembak dari Lennart Tai yang terbebas di sisi kanan kotak penalti. Tim tamu menguasai laga memasuki pertengahan babak kedua. Persib bermain menunggu untuk meredam serangan Lion City. Persib Bandung harus rela ditahan imbang Lion City Sailors 1-1 saat membuka kampanye mereka di AFC Champions League 2 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis malam WIB.
Meski demikian, pelatih Persib Boyan Hodak sebenarnya mengaku puas dengan permainan Maung Bandung yang sebagian besar mendominasi jalannya laga. Persib unggul lebih dulu lewat Sadil Ramdhani pada menit ke-47 usai sepakan kaki kirinya di tiang dekat, gagal diantisipasi kiper Lion City Sailors. Sayangnya kemenangan Persib yang sudah di depan mata buyar jelang laga berakhir. Pada menit ke-90+3, LCS berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Lennart Thai memanfaatkan umpan Maxim Lestienne. Di konferensi pers, Boyan Hodak tak ragu menyebut permainan Persib saat lawan LCS adalah yang terbaik dalam 3 tahun terakhir. Hanya satu hal yang tak dilakukan Persib, yakni mencetak gol penentu kemenangan. Dalam 80 menit sangat fantastis, kami tidak memberikan mereka peluang, kata Boyan Hodak, dilansir bolasport.com dari Tribun Jabar. Sayangnya kami tidak bisa mencetak gol yang kedua, dan ketika bermain di level seperti ini, Anda harus bisa mengakhiri pertandingan dengan gol penentu, dan kami tidak melakukannya, tambahnya. Pemain Persib melakukan kesalahan saat jelang laga berakhir, dan hal ini diakui Boyan Hodak sebagai level yang berbeda dengan Liga Indonesia. Ada satu kesalahan dan itu membuat kami kebobolan, tapi tadi sudah saya katakan, ini salah satu permainan terbaik kami dalam 3 tahun terakhir. Ini level yang berbeda jika dibandingkan dengan Liga Indonesia. Jadi bagi saya, ini pertandingan yang sangat bagus. Tapi keseluruhan permainan, saya sangat senang karena bermain sangat bagus, dan itu menunjukkan kami berada di jalur yang benar. Satu hal adalah di 10 menit terakhir, kami tidak cukup berpengalaman untuk menutup jalannya permainan ini, tambahnya. Selanjutnya, perbaikan akan dilakukan Boyan Hodak adalah terus mengasah kemampuan mencetak gol. Kemudian saat unggul, para pemainnya tidak cukup melakukan delay bola agar untuk mempertahankan kemenangan. Hal lainnya adalah kami harus coba mendelay bola. Jadi di pertandingan ini tidak seperti itu. Kedua tim sangat rapih dan padat. Mungkin di 10 menit terakhir kami kurang rapat. Kami turun terlalu dalam karena ketika membiarkan bola masuk ke kotak penalti, maka itu memberi peluang lawan mencetak gol, tambahnya.